Bagian adegan dalam video ini dipotong karena mengandung konten kekerasan atau sadis. Kok kerjaan driver? Waduh, di skip lagi. Begitu kan? Cek tes. Halo bye, pagi, siang, sore, atau malam, jam berapapun kalian nonton video ini, selamat datang di channel Mamang 2 biasa. Balik lagi dengan Mamang Rahman di sini ya bye ya. Jadi bye, kali ini kita bakal ngebahas beberapa kejadian, mulai dari orang yang kena modus penipuan di puncak, terus murid SMA yang sok jagoan gitu, sama ini yang kocak ya, boti versus ojol. Ya oke lah bye, tanpa basa-basi, kau ajak happy-happy, kita langsung aja masuk pembahasan kita yang pertama. Cus. Di sosial media TikTok, ada seorang TikTokers dengan nama akun Chillmoisi menceritakan pengalaman dia yang kena tipu sama oknum bengkel yang berada di puncak gitu. Modus yang mereka gunakan adalah menginformasikan kepada pemilik mobil kalau remnya tuh rusak dan bannya juga mengeluarkan asap gitu. Ini untuk lebih jelasnya kita setel aja ya by videonya, cus. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya guys ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Buat wabarakatuh. teman-teman yang mau weekend atau jalan-jalan, Ya, hati-hati buat yang mau weekend daerah puncak, modus rem rusak keluar asap. Ternyata banyak yang kena ke tuh. puncak, daerah-daerah puncak, please jangan di skip dulu ya videonya. Jadi ini tuh kita posisinya dikerjain abis-abisan sama si tukang bengkel ini ya guys ya. Katanya pas kita ini posisinya di puncak pas tapi agak turun sedikit ya. Katanya kita tuh ban mobil kita itu remnya keluar asap ya guys tuh, sampai langsung dibuka-buka kayak gini. Dan sebelumnya aku tuh sama suami memang udah kayak curiga gitu ya, karena mereka tuh kayak komplotan banget gitu loh, rame gitu loh yang ngomong, ada yang naik motor, ada juga yang di tepi. Terus pas kita diarahin ke bengkel ini kayak langsung tahu gitu loh si tukang bengkelnya. Oh, Dan iya. alhasil ini pas mobil langsung disuruh parkir, langsung aja digerobak langsung dibuka-buka gitu. Nggak tanya kalau misalkan mau diapain ini mobil, tiba-tiba langsung fokus ke itu ban sebelah depan doang. Ya buat teman-teman hati-hati ya kalau misalkan mau jalan-jalan ke puncak tuh, karena ini tuh korbannya udah 2. Pas aku kemarin kesini tuh udah ada juga yang kena tuh, mobilnya juga di tepi, cuman si abang yang pertama ini dia nggak mau langsung dibuka mobilnya, dan posisi pas kemarin mobil kita dia nggak tanya sama sekali, langsung dibuka. Oke, terima kasih semuanya. Ya kurang lebih kayak gitu ya by videonya. Jadi ini mobil baru sampai ke bengkel itu kan. Terus tanpa ditanya kenapa-napa, sama si abang montirnya ini langsung dieksekusi aja gitu ban depannya. Ibarat katanya kayak lu ke dokter tapi tanpa basa-basi, tiba-tiba lu tuh langsung disuruh operasi gitu. Kocak juga nih montir. Dan kalau lu lihat komen-komennya juga, ternyata modusnya tuh emang udah sering gitu ya dilakuin sama mereka gitu bay. Nah, ini contohnya kayak ada dari si Taurus nih. Ini arah ke Cipanas, dulu saya pernah kena, pas di dalam emang bau ban kebakar. Banyak yang kena di sini. Kita dulu kena 400.000. Nih terus ada lagi dari Mbak Diah Pangestu. Anjir itu bengkelnya sama. Gue sama teman-teman abis 500.000. Mana mobil sewaan lagi. Ya, sedih banget. Terus juga kan istri gue tuh gue tunjukin video ini gitu ya. Ternyata dia juga pernah tuh kena modus scam kayak gini gitu bay. Waktu tahun 2019an. Pas acara divisi PT-nya jalan-jalan ke puncak gitu. Dan dia bilang modusnya sama tempat bengkelnya tuh sama persis kayak gini. Dan waktu itu juga istri gue ya masih mending lah gitu. Dimintain 250.000 doang. Nggak doang sih. Tapi maksudnya kalau dari komen-komenan tadi tuh lebih mendingan gitu ya. Ya akhirnya istri gue sama teman-temannya pada patungan gitu. Berarti emang modusnya tuh udah dari lama ada gitu ya bay. Oh jangan-jangan bengkel ini tuh sebenarnya adalah cabang dari bengkel yang ada di Sentul yang sempat viral kemarin gitu bay. Yang modusnya tiba-tiba getok harga terus akhirnya kena azab tuh, bengkelnya kebakaran. Oke next bay, kali ini ada sebuah video yang menunjukkan seorang siswa SMA yang ngamuk-ngamuk, marah-marah,
ngajak ribut gurunya sendiri cuma gara-gara dia nggak terima telah ditegur sama gurunya gitu ya. Karena berpakaiannya tidak rapi gitu. Tidak rapi di sini bukan berarti bajunya belum digosok gitu ya. Tapi bajunya tuh dikeluar-keluarin gitu, bay. Nggak dimasukin ke dalam celana. Ya ini untuk lebih jelasnya kita setel aja ya videonya. Cus. Wih, nantangin di luar. Ini bukan masalah urusan berani apa enggak. Tapi Nggak usah pakai baju, kita enggak kan? bukan nak. Bukan, kamu siswa. Ayo, ayo. Iya, kita main di luar. Kenapa? Lu bilang saya menentang tadi. Ayo. Urus Pak Ton. Rin. Telepon Pak Ton, Rin. Telepon Pak Ton cepat. Jadi gue salfok sama siswa yang ada di belakangnya gitu ya. Kok bisa seragamnya beda gitu? Ini yang salah seragam sebenarnya siapa gitu ya? Gue kurang tahu apa yang ada di pikiran makhluk-makhluk kayak lu gitu ya. Mungkin lo mikir tindakan lu tuh keren karena berani menantang guru. Terus lu bangga-banggain dah tuh dengan cara ya cerita ke teman-teman tongkrongan lu. Ini asal lu tahu aja ya. Siapa nama lu? Burhan. Di pikiran teman-teman lu, apa yang lu lakukan itu adalah tindakan yang caper. Nggak ada keren-kerennya, sumpah. Ya endingnya juga bocah ini tuh dikeluarin gitu ya dari sekolahan. Dan banyak netizen yang menyayangkan tindakan dari pihak sekolahnya ini yang telah mengeluarkan si bocah SMA ini gitu ya. Ini contohnya ada dari Ana Satrio. Kalau guru yang tantang murid berkelahi, apakah akan dikeluarkan juga? Ya kalau itu sih setiap tindakan pasti ada punishment-nya gitu ya. Masih sulit memahami kalau otak anak SMA di masa remaja masih under contraction untuk mengelola emosi sehingga lebih urgent ada penanganan dan pendampingan psikologis untuk belajar skill mengelola emosi dengan lebih sehat dan aman. Bukan cuma dikeluarkan dari sekolah, tapi nanti bikin masalah di sekolah lain karena belum terdevelop skill mengelola emosinya. Emotional self-regulation. Nah contohnya ini dari Anas Satrio. Terus ada lagi dari Sari_Iqbal. Harusnya nggak dikeluarin ya. Kalau dia dikeluarin, orang tua akan mencari sekolah lain lagi. Dan di sekolah lain dia bisa ada kemungkinan berbuat yang sama. Lebih baik dikonseling anak dan keluarganya, dilakukan pendampingan khusus terkait emotional regulation yang terjadi di diri si anak. Dicari jalan keluar apa kesulitan yang sedang dihadapi oleh si anak. Sepertinya mengeluarkan anak yang dianggap bandel kurang tepat sih. Yang intinya ada beberapa netizen yang berpendapat seharusnya bocah ini dapat pendampingan psikologis supaya bisa mengatur emosinya. Ya kalau begitu harusnya ya udah tanggung jawab orang tuanya gitu ya. Bukan tanggung jawab gurunya lagi. Dan si bocah SMA ini tidak serta-merta dikeluarkan karena permasalahan ini doang gitu, bay. Karena memang sebelum-sebelumnya bocah ini tuh emang suka ngebantah gurunya atau ngelawan gurunya gitu dah. Dan ortunya juga udah sempat dipanggil buat menandatangani surat perjanjian agar si bocah ini tidak mengulangi tindakannya lagi. Terus karena dia melanggar lagi, ya akhirnya dikeluarin dari sekolah gitu, bay. Soalnya kalau nggak dikeluarin, takutnya banyak siswa-siswa yang lain gitu ya, pada ngikutin tindakan dia gitu. Kalau misalnya pihak sekolah ini nggak ngasih sanksi yang berat. Ini menurut gue sih ya cukup fair lah ya. Karena bocahnya juga udah dibilangin, orang tuanya udah dipanggil, tapi masih bebel, nggak bisa dididik. Oke las bay, ini ultimatum banget gitu ya. Kocak parah sih. Jadi sempat beredar video ada seorang driver ojol yang mukulin customernya sendiri saat berada di dalam kosan customernya gitu. Kronologi ini terjadi lantaran ada seorang mas-mas boti yang mesen ojol gitu kan. Nah pas mesen ojol ini, mas-mas botinya tuh bukan minta dijemput atau diantar, tapi minta diserpong. Ini ada bukti chatnya gitu ya. Dimana kayaknya ini bahasa Makassar gitu. Gue juga kurang paham. Tapi di sini intinya gue paham sih. Mau isap kontrol tak bisa ji, ya mau isap kontrol bisa nggak gitu kan. Dan mas-mas ojolnya tuh kayak mancing gitu biar mas-mas boti ini ngasih tahu rumahnya gitu ya, biar bisa dapat salam olahraga. Ini kata gue mah kalau misalnya lu sakne gitu ya, mending download micet, bukan download aplikasi ojek online. Goblok juga nih si boti. Oh apa jangan-jangan ternyata di micet cuman ada lontong sate gitu ya, nggak ada GGL. Dan akhirnya ojolnya ini udah nyampe gitu ke rumah si boti ini.
Dan pas sampai di rumahnya si Boti, terjadilah video salam olahraga dari si driver. Ini untuk lebih jelasnya kita setel ya videonya, cus. Mau kerjain repot. Sebagian adegan dalam video ini dipotong karena mengandung konten kekerasan atau sadis. Mau kerjain driver. Tung, waduh, di skip lagi. Begitu kan? Ya kalau gitu kan? Kenapa tadi ada suara trompet anjir? Ya kurang lebih kayak gitu ya bay videonya. Videonya sendiri nggak bisa gue tampilin full karena ya cukup brutal gitu. Tapi kalau lu penasaran ya biasalah, tinggal buka Twitter ya. Atau mungkin linknya gue taruh di deskripsi deh. Ya dan awal video ini beredar, gue ngeliatnya di IG gitu kan. Gue kira ini video lucu-lucuan doang gitu. Pas ngeliat si abang ojolnya ini ngehantemin helm ke kepala gitu ya, ke kepalanya si Boti gitu. Gue langsung mikir, lah anjir, seru juga nih. Ya akhirnya gue cari tahu gitu ya video ini. Tapi ya seperti lu lihat sendiri gitu ya, endingnya si Boti sama driver ojol ini berakhir damai gitu, bye. Gue ngebayangin jadi si Boti gitu ya. Yang udah berharap, asik, aku mau di serpong driver ojol. Hahaha. Pas udah naik di ranjang, dan si Boti ini mungkin mikirnya tuh, wah momen keringat kami bersama akan diabadikan oleh abang ojol ini. Romantis sekali abang ojol ini. Hahaha. Anjing. Tapi bukan momen romantis yang si Boti ini dapat gitu ya, melainkan momen brutal. Ya walaupun tetap bercucuran keringat sih, tapi keringatnya keringat dingin. Yuks. Ya oke lah guys, gitu aja video gue kali ini. Mungkin si abang ojolnya juga lagi ada masalah hidup gitu ya. Entah karena anaknya sakit, atau di rumah gas sama token listriknya tuh habisnya barengan gitu. Mana suara token listriknya pasti lebih mengganggu gitu kan. Kayak suara Ultraman lagi sekarat. Tapi lebih mengganggu lagi kayaknya suara istrinya deh yang marah-marah. Karena tiap pulang kebawa uang kamu ya. Kamehameha. Enggak. Nah makanya pas dapat penumpang, dia mungkin berpikir mendapat secercah harapan lah. Namun naasnya ternyata harapannya tuh palsu gitu ya. Akhirnya ya dilampiaskan lah nih ke mas-mas Boti ini. Ya oke, bye, Mamang Rahman cabut dulu ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, sama share dong.